musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Shalom, kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap
Dialah perlindungan kita, Dialah batu karang kita, Dia sungguh baik. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah penaram dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berdosa, gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan, amin adanya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah penaram dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berdosa, gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kita tiap hari. Haleluya. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Dari hari ke hari kita rasakan kasih setia Tuhan. Karena itu marilah kita setia kepada Tuhan sampai kelak kita menerima mahkota kehidupan itu. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah janjiku kepadamu, Bapa. Apapun yang terjadi, aku mau tetap setia. Tak pernah ku sesali mengikuti Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita datang dengan suatu pengakuan yang sungguh-sungguh. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun ingin setia kepada Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ikrar kami, berapapun harga
pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan kerja depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada, aku hidup hari ini, semuanya karena murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Engkau sungguh baik Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini,
menerima firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman Allah yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami yang lama. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan, supaya benar-benar firman yang hidup itu menjadi bagian kami semuanya. Dan kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, urapi dan lengkapi, supaya setiap kata-kata firman Allah yang hidup dari Tuhan, dan Tuhan berbicara langsung kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Wow, saya mengucapkan kepada setiap kita selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, kalau Tuhan sudah menuntun kita boleh banyak belajar mengenai Alkitab kita banyak belajar mengenai penebusan Kristus, dosa manusia, penebusan Kristus, dan kita sekarang masuk kepada bagian Allah Tritunggal, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Sekarang kita masuk ke bagian Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita semua diperlengkapi, dimuridkan begitu ya, supaya kita sungguh mengenal iman kita tahu apa yang kita percayai, kita mengerti dengan benar apa yang kita percayai, sehingga iman kita terus boleh makin teguh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengenai Allah Tritunggal ini begitu ya. Saya dari kecil begitu, itu salah satu lagu yang paling sering begitu ya, mendengar pujian itu salah satunya lagu ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tahu enggak ya? Hormat bagi Allah Bapa. Bisa sama-sama? Hormat anaknya. Terus? Bagi Roh penghibur ketiganya, Esa, haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Siapa tahu lagu ini, boleh angkat tangan? Oke, wow ya, lagu ini sangat familiar sekali ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi pernahkah kita berpikir begitu ya? Apa maksudnya? Mengapa kita perlu menghormati Allah Bapa, lalu kepada anaknya Yesus Kristus, Roh penghibur, Roh Kudus. Ketiganya itu ada tiga, tapi ketiganya itu esa begitu ya. Ketiganya itu satu, esa begitu. Nah, apa yang perlu kita pelajari, yang bisa kita pahami mengenai Allah Tritunggal ini? Jadi sebetulnya Allah kita itu ada tiga atau ada satu? Katanya ya kan tiga, tapi tunggal satu begitu ya. Nah, bagaimana maksudnya mengenai Allah Tritunggal ini? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya ingin ya membagikan kepada kita 3 poin yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengenai salah tafsir Tritunggal terlebih dahulu ya. Salah tafsir Tritunggal. Nah ternyata ketika kita salah memahami mengenai Tritunggal, itu akan membuat adanya berbagai macam pertanyaan yang melemahkan posisi iman kita. Nah, kenapa? Karena salah tafsir. Misalnya ya,
Nah, kita tahu ketuhanan yang Maha Esa kalau Pancasila itu ya. Pancasila di negara kita adalah sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu kita akan bertanya, nah kalau dia ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan Allah kita ada Allah Bapa, Putra, dan Kudus, ada 3 dong. Jadi kita nggak bisa masuk dalam Pancasila dong. Kita nggak bisa masuk ke dalam bangsa Indonesia dong kalau begitu, ya kan? Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena ini adalah kesalahan salah tafsir yang pertama, yaitu triteisme. Katakan sama-sama triteisme, 1, 2, 3. Ya, triteisme itu apa? Tri itu 3, teisme itu Allah. Jadi memang ada 3 Allah. Nah, pandangan yang seperti ini mengajarkan memang ada 3 Allah. Ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, 3-tiganya itu 3 Allah begitu ya. Mereka berhubungan dalam hubungan yang bebas. Seperti misalnya ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus yang utama begitu ya. Nah, itu kan 3 pribadi yang berbeda. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, itu memang 3 orang yang berbeda. Ya, pengajaran ini, mengapa ini salah tafsir? Karena ini meninggalkan kesatuan di antara Trinitas itu. Karena Petrus ya Petrus, Yakobus ya Yakobus, Yohanes ya Yohanes. Ya, itu nggak ada kesatuan di antara mereka bertiga. Sehingga mengajarkan akhirnya ada apa? 3 Allah, bukan 3 pribadi di dalam satu Allah. Ya, bukan 3 pribadi dalam satu Allah, tapi ini mengajarkan memang ada 3 Allah. Nah, kalau kita memegang pandangan seperti ini, maka pantas kita nggak bisa masuk ke dalam bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini jadi 3 Allah gitu ya. Nah, tapi ternyata bukan itu yang Alkitab ajarkan. Nah, kemudian ini kesalahan pandangan ya. Kalau memang kita ada yang punya pandangan seperti ini, ya ayo dilepaskan. Karena ini bukan diajarkan oleh Alkitab begitu ya. Nah, lalu kemudian muncul lagi permasalahan yang berikutnya, yang kedua ya. Permasalahannya adalah, ada tuduhan ya. Lah kalau misalnya Yesus adalah Allah, oke kita percaya dia adalah Allah. Kemudian dia meninggalkan surga, dia turun ke dunia nih dalam rangka Natal begitu ya. Lahir jadi manusia. Berarti di surga kosong dong. Gitu ya. Berarti di surga kosong dong. Kan dia adalah Allah, kemudian dia jelma jadi manusia, dia lahir di tengah-tengah kita. Nah kalau sudah dia lahir seperti ini, berarti di surga siapa penghuninya waktu itu? Enggak ada Allah dong waktu selama Yesus di bumi ini. Begitu ya. Nah lalu berkembang lagi, lalu terus sampai Yesus disalib. Yesus bertanya, berseru kan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu kita akan bertanya, lalu Yesus itu berteriak kepada siapa? Surga kan kosong. Lah dia kan Allah yang jadi manusia. Surganya kan kosong. Lalu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu ya. Lah dia teriaknya kepada siapa dong kalau gitu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu akhirnya itu akan mirip dengan misalnya seperti ini ya. Namanya Isai Gandawijaya. Penulisannya sebetulnya nggak seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Gandawijayanya nyambung begitu ya. Tapi supaya memudahkan kita mengerti, kita jangan-jangan berpikir Allah Tritunggal itu ya seperti Isai Gandawijaya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti satu nama panjang tapi satu pribadi, satu orang. Kalau dipanggil Isai, keluar gitu ya. Oh aku Isai gitu kan. Nanti dipanggil lagi Ganda. Wah aku keluar juga. Saya keluarnya Ganda gitu ya. Wijaya saya keluar lagi. Saya kan mungkin kita berpikiran seperti itu. Allah, Bapa yang keluar gitu ya. Putra, nanti Yesus yang keluar, Putra yang keluar, pribadi yang sama. Roh Kudus, nanti pribadi yang sama begitu. Nah itu akan juga mirip seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita jangan-jangan berpikir, wah itu seperti 3 peran. Jadi yang namanya Gandawijaya itu seorang ayah di rumah, iya dia sebagai ayah. Satu pribadi yang sama kan. Tapi nanti waktu di kampus masih studi ya, dia sebagai seorang mahasiswa. Begitu ya. Dia sebagai seorang mahasiswa. Tapi nanti di gereja, dia sebagai seorang gembala.
sama semua kan gitu ya. Lalu kita berpikir, oh jadi jangan-jangan Allah itu ya seperti itu ya. Muncul nanti, wah ini sebagai Bapa begitu ya. Wah dia sebagai Bapa muncul. Nanti di perjanjian baru, oh dia sebagai Yesus muncul lagi. Nanti setelah era Yesus, oh ini loh sebagai Roh Kudus muncul lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berpikiran seperti itu, pantas kita akan berpikir, loh berarti waktu Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia, surganya kosong dong. Karena kan cuma satu pribadi berubah-berubah wujud doang begitu ya. Nah kalau kita punya pandangan kebingungan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mengapa? Karena ini pandangan salah tafsir yang kedua. Salah tafsir Tritunggal itu yang kedua salahnya adalah sabelianisme atau modalisme. Itu apa sih sabelianisme atau modalisme? Jadi pengajaran yang salah ini itu berlawanan dengan triteisme Bapak Ibu Saudara-saudari. Triteisme kan kalau tadi kita sudah belajar ya. Triteisme itu apa? Tiga Allah. Nah kalau ini berlawanan, ini cuma satu pribadinya, ya pengajarannya ini memang membahas Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi yang dimaksudkan bahwa ketiganya itu hanya sebagai tiga bentuk manifestasi dari satu Allah. Ngerti ya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menangkap ya. Kalau yang pertama tadi triteisme itu memang tiga Allah. Jadi jangan pernah punya pemikiran seperti ini. Oh dia memang Bapa sendiri, Putra sendiri, Roh Kudus sendiri. Jadi kita punya nyembah tiga Allah yang berbeda seperti Petrus sendiri, Yakobus sendiri, Yohanes sendiri. Enggak seperti itu. Tapi kita juga jangan terjebak yang kedua. Yang kedua ini adalah satu, pribadinya satu. Hanya munculnya itu beda-beda. Oh ini muncul nanti sebagai Bapa. Oh nanti ini muncul sebagai Yesus. Oh ini muncul nanti sebagai Roh Kudus. Itu semua Bapak Ibu Saudara-saudari tidak diajarkan oleh Alkitab. Gitu ya. Itu bukan Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Alkitab. Nah kemudian salah tafsir yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari. Salah tafsir yang ketiga itu seperti apa? Nah ini salah satunya saya lihat dari webnya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu dia menulis seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari di webnya. Kami mempercayai Yesus saat ia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Jadi kami tidak menyembah Yesus dan juga tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, jadi ini muncul pandangan seperti Saksi Yehova ini itu beranggapan Yesus lebih rendah dari Bapa sehingga Yesus tidak layak disembah sebagai Allah. Tidak menyembah Yesus dan tidak mengakui bahwa dia adalah Allah. Nah, muncul kesalahan seperti ini kenapa? Karena teks yang mereka pakai salah tafsir ya. Bapa lebih besar daripada aku. Lalu dianggapnya oh berarti Yesus itu bukan Allah, tidak setara dengan Bapa. Begitu ya. Enggak padahal ya. Padahal maksudnya teks ini adalah apa? Di dalam kemanusiaannya Yesus dia ketika berinkarnasi jadi manusia ya, itu memang pada waktu itu Bapa lebih tinggi, lebih besar daripada Yesus. Tetapi di dalam faktor kealahannya nanti kita akan lihat sepanjang Alkitab membahas. Justru ternyata Yesus itu setara dengan Bapa. Ya, nah pandangan ketiga yang salah ini disebut dengan Arianisme Bapak Ibu Saudara-saudari. Arianisme ini pandangan apa? Pandangan ini mengajarkan bahwa anak lebih rendah dari Bapa dalam esensinya. Sehingga mereka itu menyangkal keilahian Yesus. Pandangan ini mengajarkan bahwa Allah tidak diciptakan, sedangkan Kristus itu dikandung oleh Bapa, maka Kristus bukan Allah. Begitu ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tiga salah tafsir tentang Allah Tritunggal ya. Saya harap kita bisa ingat karena ini yang memang paling besar begitu ya, paling mayor begitu ya dalam kekristenan itu beredar pandangan-pandangan seperti ini. Jadi kalau saya boleh rangkumkan ya, kesalahan yang pertama adalah jangan sampai kita berpikir, oh itu memang tiga Allah yang berbeda.
Bapa itu seperti Yohanes, Yakobus, Petrus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Memang benar-benar ada 3 Allah, kita menyembah 3 Allah. Bukan seperti itu. Dan kemudian kita juga tidak menyembah Allah yang satu pribadinya sama, hanya munculnya dalam waktu yang berbeda. Nanti muncul sebagai Bapa, nanti muncul sebagai Yesus, nanti muncul sebagai Roh Kudus. Enggak seperti itu juga. Karena kalau seperti itu, akhirnya ketika Yesus turun ke dunia, surganya kosong gitu ya. Kalau seperti itu, ternyata Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Lalu yang ketiga, Arianisme ini berkata, oh Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Maka Yesus itu tidak layak disembah sebagai Allah karena dia bukan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu 3 pandangan yang salah. Nah lalu kita masuk poin yang kedua. Jadi lalu bagaimana penjelasan tentang mengenai Allah Tritunggal yang benar itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengenai penjelasan Allah Tritunggal yang memang diajarkan oleh Alkitab. Itu saya bagi dalam 2, ini itu 2A, 2B, 2C. Begitu supaya gampang ya, memudahkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya 2A. Mengenai penjelasan Tritunggal ini 2A adalah Allah adalah satu, itu dalam kaitannya dengan esensi. Katakan sama-sama esensi, 1, 2, 3, esensi. Maksudnya apa? Allah adalah satu dalam kaitannya dengan esensi, ini maksudnya seperti apa? Begitu ya. Nah, esensial kesatuan Allah itu kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudari, boleh kita baca sama-sama ayat ini ya, Ulangan 6 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini jelas masuk ke dalam Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mengerti kata Esa dalam bahasa Ibraninya itu ehad. Ehad itu adalah gabungan kesatuan atau satu kesatuan. Ya, nah ini pernyataan ini menekankan keunikan Allah dan kesatuan Allah. Misalnya Bapak Ibu Saudara bingung, apa sih maksudnya? Bagaimana sih mengenai kesatuan Allah? Ya esa kok kesatuan gimana? Mudahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat satu keluarga, ya saya tahu memang tidak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan dengan sempurna mengenai Allah Tritunggal, karena namanya Allah itu tidak terbatas, kita ciptaan terbatas, semua yang ada di dunia ini terbatas, tidak bisa mewakili semua mengenai Allah Tritunggal itu. Tetapi khusus mengenai kesatuan, ehad, kesatuan Esa tadi itu seperti ini loh Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Untuk mengerti, misalnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan 2 orang anak, begitu ya. Ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ada berapa orang di dalam satu keluarga itu? 4 ya, betul ya. Tapi pertanyaan saya, ada berapa keluarga? 1, betul ya. Meskipun orangnya ada 4, ayah, ibu, dan 2 orang anak, tetapi mereka tetap disebut satu keluarga. Setuju ya? Setuju ya? Nah itu maksudnya kesatuan Esa itu seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia memang ada 3 pribadi tetapi secara hakikat mereka bertiga cuma satu Allah. Satu Allah. Ya, enggak ada banyak Allah, 3 Allah, 4 Allah, 5 Allah, enggak. Satu Allah. Seperti ini tadi, ayah, ibu, 2 orang anak, tapi hanya ada satu keluarga. Enggak ada 2 keluarga, 3 keluarga, enggak. Gitu ya. Ayah, ibu, anak, ada berapa? Satu keluarga. Begitu ya. Nah, demikian juga dengan Allah Tritunggal, mengenai Tritunggal. Tunggalnya itu adalah meskipun dia ada 3 pribadi, Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya itu satu Allah. Begitu ya. Nah, tapi kemudian Allah itu juga adalah 3 berkaitan dengan pribadinya. Katakan sama-sama pribadi, 1, 2, 3. Pribadinya ya. Nah Allah itu adalah 3, itu berkaitan dengan apa? Pribadinya. Nah hal ini terlihat misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pembaptisan Yesus. Dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11 itu nanti kita bisa lihat bagaimana Bapa itu menunjukkan dia yang bersuara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus itu yang dibaptis, begitu ya. Dan Roh Kudus itu yang muncul seperti burung
merpati. Coba kita lihat ya, Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kita boleh baca sama-sama ayat ini ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi kita bisa melihat di sini ya, Yesus yang keluar dari air, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Yesus yang dibaptis, Yesus yang keluar dari air. Ya, kemudian Roh Kudus seperti apa? Burung merpati turun ke atasnya. Dan Bapa itu yang bersuara dari surga. Nah, jadi pembaptisan Yesus ini meneguhkan kita bahwa Allah Tritunggal itu memang ada 3 pribadi, tetapi dia adalah satu kesatuan. Dia adalah esa adanya. 3 pribadi, tapi esa satu dalam hakikatnya. Ya. Nah, kemudian 3 pribadi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang tadi saya katakan semua ilustrasi nggak bisa mewakili secara sempurna mengenai Allah Tritunggal ya. Mengapa? Karena 3 pribadi ini adalah setara dalam otoritas. Katakan sama-sama setara. 1, 2, 3. Setara. Setara dalam otoritas. Beda tadi kalau tadi ayah, ibu, dan anak jelas secara otoritas tidak setara. Begitu ya. Betul ya, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk pada suami. Ya kemudian anak-anak harus menghormati orang tua, punya perannya sendiri-sendiri yang secara umur pun tidak bisa semuanya sama. Secara kepintaran pun tidak bisa semuanya sama. Secara keahlian pun tidak bisa semuanya sama. Tetapi kalau Allah Tritunggal, 3 pribadi, mereka satu hakikat ya, satu Allah. Nah itu setara semua dalam otoritas. Bapa misalnya, Bapa itu diakui sebagai berotoritas dan yang paling tinggi. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, jadi jelas Bapa itu yang paling tinggi. Wah, berasal dari Dia segala sesuatu, untuk Dialah kita hidup. Itu Bapa. Tapi bagaimana dengan Yesus? Nah, ternyata Putra Allah itu juga diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Putra Allah diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23 misalnya ya. Di situ dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa dan Anak itu setara. Bapa seperti itu, Yesus pun seperti itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Supaya semua orang menghormati Anak, menghormati Yesus, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Jadi jelas kita perlu menghormati Yesus sama seperti kita menghormati Bapa. Ya, oke, itu Bapa dan itu Yesus Putra ya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus pun juga diakui setara dengan Bapa dan Anak ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Matius 12 ayat yang ke-31 di situ dikatakan, sebab itu Yesus berkata ya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi jelas Roh Kudus itu adalah pribadi yang perlu dihormati, dan
kalau kita menghujat Roh Kudus itu sama seperti kita menghujat, memang setara menghujat Allah Bapa dan Putra, dan itu tidak akan ada pengampunan. Kalau kita menghujat Roh Kudus tidak akan ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jelas bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus mereka bertiga sama-sama setara dalam otoritas, tiga pribadi, tetapi mereka adalah satu hakikat, yaitu satu Allah. Ya, nah kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya dengan lebih jelas sih? Nah inilah diagramnya kira-kira ya, diagram Tritunggal Maha Kudus seperti itu. Ya, nah jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi ini yang di tengah ini adalah Allah, begitu ya, Allah. Bapa itu adalah Allah, Yesus Putra ya adalah Allah, lalu Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ya, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Ya, jadi mereka tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu satu Allah, esa adanya. Tetapi perlu diingat bahwa Bapa itu bukan Putra, bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ini adalah tiga pribadi dengan satu hakikat. Tiga pribadi dengan satu hakikat. Dan tiga-tiganya karena ini Bapa adalah Allah, yang namanya Yesus juga adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, otoritas mereka bertiga ini adalah sama. Ya setara, mereka setara semuanya dalam segala hal, kekekalannya, kuasanya, kasihnya, semua setara, dan mereka bertiga berbeda satu dengan yang lain ya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka bertiga adalah satu Allah, esa adanya. Begitu ya. Nah, ini biarlah menolong kita, membantu kita mengenal itu loh Allah Tritunggal, Allah yang kita percayai, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, mengenai Allah Tritunggal ini apa yang bisa kita pelajari? Yaitu mengenai anugerah dari Allah Tritunggal itu. Katakan sama-sama anugerah, 1, 2, 3, anugerah. Nah ternyata setelah kita mengenal Allah Tritunggal itu kemudian kan kita perlu mengerti lalu apa relasinya Allah Tritunggal itu dengan kita. Begitu ya, apa yang Allah Tritunggal itu berikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 itu menarik. Mengapa? Karena di situ dikatakan di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, ya sudah mengaruniakan kepada kita. Apa yang dikaruniakan kepada kita? Segala berkat rohani, segala berkat rohani di dalam surga, ya. Jadi semua berkat rohani yang ada di surga itu sudah dikaruniakan, sudah dianugerahkan, sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Wow, kita akan melihat betapa dahsyatnya ya Allah Tritunggal itu memberikan segala berkat rohani itu buat kita. Apa saja itu? Nah kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Di situ dikatakan sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yaitu Bapa ya, itu telah memilih kita. Bapa memilih kita. Kapan memilihnya? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita ini kudus, tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Bapa itu telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk kita menjadi anak-anak Bapa sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi lihat, Bapa mengaruniakan segala berkat rohani di surga dengan cara apa? Dengan cara memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita diangkat jadi anak-anak Allah. Siapa yang bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak Allah? Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin.
Amin. Kita orang yang berdosa, kita orang yang harusnya dimurkai Tuhan, kita yang seharusnya dibuang binasa. Ternyata Bapa itu justru memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk kita itu ditentukan jadi anak-anak Bapa. Wow. Lalu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, sampai dengan ayat yang ke-8, sebab di dalam Dia dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus itulah kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata Tuhan Yesus itu memberikan segala berkat rohani di surga dengan cara apa? Dengan cara Dia menebus kita dengan darahnya. Dia menebus kita sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Kita tahu ya, dosa adalah masalah manusia yang tidak pernah bisa diselesaikan. Ya dari tahun ke tahun yang namanya teknologi itu bisa makin canggih. Tetapi ternyata secanggih makin canggihnya teknologi sekalipun tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Yang ada justru apa? Kita makin tercemar oleh dosa begitu ya. Gara-gara teknologi begitu. Gara-gara teknologi kita makin jatuh dalam bergulat dengan dosa. Tetapi ketika kita terbelit oleh dosa itu, Yesus Kristus Tuhan justru Dia menebus kita sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Siapa yang bersyukur bahwa kita beroleh pengampunan dosa karena darah Kristus? Boleh lambaikan tangan kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Langsung kita loncat ya, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Ayat 13 sampai dengan 14 di situ dikatakan, dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu yang dimeteraikan dalam hati kita. Kalau kita tahu surat menyurat ya, supaya sah dikasih meterai. Nah, Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hidup kita. Untuk bukti apa? Bukti sah bahwa kita ini loh miliknya Allah. Bahwa kalau kita sudah ditebus, sudah jadi anak-anak Allah, kita pasti akan memperoleh semuanya, bukan hanya ketika kita di dunia ini, sampai kekekalan sekalipun kita ini loh tetap jadi miliknya Allah. Itu jaminannya apa? Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, katakan, di dalammu ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalammu. Ya, engkau sah milik Allah ya, engkau sah milik Allah. Karena Roh Kudus itulah jadi meterai dalam hidup kita ya. Amin. Jadi di sini kita melihat segala berkat rohani dari Allah Tritunggal itu apa? Itulah Bapa yang telah memilih kita untuk kita jadi anak-anaknya. Kemudian Tuhan Yesus itulah yang menebus kita untuk memberi kita pengampunan dosa. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus itulah yang menjadi meterai untuk menjamin kita ini miliknya Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita dari antara kita mungkin ada yang merasa minder, merasa wah harga diriku kok terlalu rendah, orang tidak menghargai aku. Kabar baiknya buat setiap kita adalah Tuhan sudah mengaruniakan semua yang terbaik bagi kita. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nilai hidup kita ditentukan oleh bagaimana Allah sudah mengaruniakan segala berkat rohani itu bagi kita. Yang bersyukur boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin.
Sebab itu ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hari Minggu setelah pulang ibadah ini, kita besok Senin harus kembali lagi ke dunia kita, ke tantangan-tantangan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita hadapi semua tantangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu kita milik Allah. Kita tahu kita lah sudah menerima pengampunan dosa. Kita tahu kita lah anak-anaknya Bapa. Kita menghadapi hari esok dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah sukacita, dengan sebuah iman yang besar karena kita tahu Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Kita selalu aman di dalam tangannya, rancangannya selalu terbaik bagi setiap kita. Yang setuju boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Meneguhkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa, kami adalah orang-orang yang seharusnya tidak punya pengharapan, yang nilai hidup kami rusak semuanya Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah Tritunggal. Allah yang esa, 3 pribadi, dengan otoritas yang setara, yang sama. Dan dalam segala kemahakuasaan-Mu itu Tuhan, Engkau mengaruniakan segala berkat rohani itu bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus karena Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kami boleh menerima pengampunan dosa. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau menjadi meterai dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh sah bahwa kami ini adalah milik Allah. Sebab itu biarlah ketika kami menghadapi hari-hari kami, tantangan kami, apapun pergumulan kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan yang hidup. Karena kami tahu kami milik Allah, kami anak-anak Allah. Sebab itu kami mau berjalan menghadapi hari esok kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup, kami punya pengharapan yang hidup, kami memiliki Tuhan yang bisa kami andalkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah yang memberikan kita wawasan yang lebih mantap. Siapakah yang kita sembah? Siapakah yang kita ikuti? Berkat-berkat rohani dari Allah Tritunggal siap menyertai kita. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan awali dengan doa. Terima kasih Bapa. Kalau kami merenungkan betapa besar kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Saat ini kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami sebentar hendak memberikan dengan sukacita. Karena Engkaulah sumber berkat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang
berhasil dan yang tidak, ayo daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak, ayo daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil bersama dengan Tuhan. Marilah kita akan berdoa. Kita semua diberkati ibadah hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita bagikan undangan untuk minggu depan. Kita akan sama-sama beribadah ya dari tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Kita ajak sebanyak-banyaknya teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Ya, mari bersama-sama sekarang kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh pulang dengan menerima segala berkat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai semua kami Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, kita semua sama-sama katakan Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang kesukaannya